Shalom Bapak Ibu semuanya. Shalom. Puji Tuhan, kita akan mulai ibadah kita pada hari ini. Kita angkat satu pujian. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku. Saya undang semuanya jemaat untuk bangkit berdiri. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku.
Sorak haleluya, puji Yesus Raja mulia.
sesuai dengan pujian yang kami naikkan, bahwa kemenangan Tuhan pasti Kau jamin. Kemenangan terhadap masalah, kemenangan terhadap cobaan, kemenangan terhadap apapun Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan yang membela kami, Engkau yang berperang untuk kami. Terima kasih Bapa, jikalau saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, biarlah Kau membuka hati pikiran kami, konsentrasi kami penuh pada Engkau Tuhan. Bersabdalah berfirman melalui hamba-Mu Tuhan. Kau pakai hamba-Mu menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman yang disampaikan Tuhan boleh menjadikan kekuatan buat kami, boleh menjadikan rema dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, beri kemampuan kepada kami, Roh Kudus yang akan membimbing kami Tuhan untuk menghadapi hari-hari kami selanjutnya. Terima kasih Bapa, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Puji Tuhan. Pada saat ini kita boleh ada bersama-sama. Kita boleh beribadah bersama-sama. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Gembala yang sudah mempercayakan saya pada saat ini untuk memberitakan renungan firman Tuhan. Puji Tuhan, pada saat ini kita masih dalam minggu-minggu Paskah Kebangkitan ya Bapak Ibu. Kita akan merenungkan bersama-sama di dalam Yohanes 21. Yohanes 21 ayat yang ke-1 sampai yang ke-14. Di sini dikatakan perjumpaan Yesus yang ketiga dengan murid-muridnya setelah kebangkitan Tuhan Yesus. Saya bacakan dengan versi bahasa Indonesia masa kini, bahasa sehari-hari. Yohanes 21 ayat yang ke-1 dan ke-2. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Natanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Jadi setelah kebangkitan Yesus yang dilakukan oleh Simon Petrus, Thomas, Natanael, terus ada anak-anak Zebedeus, 2 pengikut Yesus lainnya, mereka berada di Danau Tiberias. Apa yang mereka lakukan? Kata Niel, mencari ikan. Dan dilakukan mereka di ayat yang ke-3. Kata Simon Petrus kepada yang lain, "Saya mau pergi menangkap ikan." "Kami ikut," kata mereka kepadanya. Maka pergilah mereka naik perahu. Tetapi sepanjang malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum murid-murid Yesus ini dipanggil mengikuti Yesus, profesi mereka adalah seorang nelayan. Kalau seorang nelayan, pasti mereka orang yang profesional, betul? Mereka profesional, mereka orang yang sudah sangat mengerti. Apalagi mereka tinggal di pesisir pantai, pasti tahu sekali lah seluk-beluk. Kalau anak pesisir itu biasanya pasti mereka bisa berenang, itu udah pasti. Nggak usah les renang, mereka pasti udah bisa renang. Nah, kalau mereka sudah profesinya nelayan, pasti mereka sangat handal di bidang menangkap ikan ini. Nah, tetapi yang dihadapi mereka adalah sepanjang malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ini yang terjadi saat terpisah dari Yesus. Kita tidak dapat melakukan apa-apa. Kita orang profesional, kita sudah handal di bidang itu.
Tapi saat kita tidak melibatkan Yesus, pasti hasilnya zong, kosong, gak ada apa-apa. Di ayat yang keempat dikatakan, ketika matahari mulai terbit, Yesus berdiri di pantai, tetapi mereka tidak tahu bahwa itu Yesus. Yesus berkata kepada mereka, anak-anak, apakah kalian punya ikan? Tidak, jawab mereka. Mereka gak dapat apa-apa. Sepanjang malam, seorang yang profesional, seorang yang hebat di bidang itu, dia tidak dapat apa-apa. Disinilah titik balik mereka. Mereka mau mengakui kegagalan mereka. Dia mau ngaku kepada Tuhan, Tuhan, saya gak dapat apa-apa. Di titik terendah mereka mau ngomong, iya, walaupun saya profesional, walaupun saya hebat di bidang itu, tapi saya gak dapat apa-apa Tuhan. Saya nol, saya gak menghasilkan apa-apa. Mereka mau mengakui di hadapan Yesus. Mereka gagal. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, apapun yang saat ini kita hadapi, kita rasakan, mari kita mau membuka hati kita. Kita mau berkata kepada Tuhan, Tuhan, saya gak mampu tanpa Tuhan. Kosong saya gak dapat apa-apa. Keegoisan kita, keakuan kita mau tanggalkan di kaki Tuhan. Kita mau mengakui kepada Tuhan, Tuhan saya tidak bisa, saya tidak mampu. Gak ada apa-apa, gak ada hasilnya. Sepanjang malam saya sudah berusaha, bekerja, banting tulang. Sudah berusaha, tapi gak ada apa-apa, gak ada hasilnya, kosong. Kita mau mengakui kepada Tuhan. Dengan segala ketulusan, kami gak ada apa-apa, kami gak mampu Tuhan. Ini yang dilakukan para murid-murid. Gak ada apa-apanya Tuhan, kosong. Kami gak dapat apa-apa. Mereka mau mengaku di hadapan Tuhan. Lalu di ayat yang ke-6 dikatakan, Yesus berkata kepada mereka, lemparkan jalamu ke sebelah kanan perahu. Nanti kalian mendapat ikan. Lalu jala itu mereka lemparkan. Tetapi tidak sanggup menariknya kembali sebab begitu banyak ikan di dalamnya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, sangat penting saat murid-murid ini telah mengakui dirinya, saya gak mampu, saya kosong, hasilnya nol Tuhan. Mereka mengakuinya. Yang didapat adalah mereka mendapatkan ikan dan lalu jala itu mereka lemparkan tetapi tidak sanggup menarik kembali sebab begitu banyak ikan di dalamnya. Dari hasil yang nol, dari yang tidak dapat apa-apa sepanjang malam saat mereka melakukan perintah Tuhan. Saat itu juga mereka gak nunggu berlama-lama. Tapi saat mereka melempar jala itu tidak sanggup menarik kembali sebab begitu banyak ikan di dalamnya. Saat ini kita mau belajar bersama-sama. Mengapa murid-murid menjadi efektif? Yang pertama, mereka mendengar perkataan Yesus. Mereka mau mendengar. Di Markus 4 ayat 23 itu dikatakan, siapa yang bertelinga hendaklah mendengar. Biarlah kita mau menjadi pendengar firman Tuhan. Kita mau mendengar setiap firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan gak mudah menjadi pendengar. Betul? Saya sering sekali kalau saya lagi ada tugas, sekarang saya ada tugas malam gitu. Jadi dalam tugas itu terkadang karena sudah malam pasti lelah ya. Untuk mendengar itu kan gak mudah sekali. Saat ada orang yang mau cerita, seseorang yang mau cerita itu kondisi badan udah lemah, pasti capek, sulit untuk mendengar.
tapi kita harus belajar untuk mendengar. Bagaimana mendengar? Anak-anak kami di sekolah itu lagi pelajaran agama, itu kisahnya anak sulung dan anak bungsu, di mana anak sulung waktu disuruh sama bapaknya, dia jawab iya, tapi tidak dilakukan katanya. Dia jawab iya tapi tidak dilakukan. Yang bungsu, dia jawab enggak, tapi dia melakukan. Nah, yang dilakukan pelajaran anak-anak ini adalah bagaimana saat menjadi anak-anak yang nurut, dengar-dengaran saat dikatakan iya ma, atau iya pa, dan melakukan, bukannya iya tapi duduk anteng, duduk manis di situ dengan asik dengan mainannya sendiri. Nah, itu yang mereka sedang pelajari. Gak mudah, tapi dididik dari kecil, dari masa anak-anak mereka sudah dididik seperti itu untuk mendengar dan melakukan. Nah, ini kita harus mendengar perkataan Yesus. Bagaimana cara mendengar? Bagaimana cara mendengar? Lewat firman Tuhan. Kita mau mendengar firman Tuhan, perkataan-perkataan Tuhan, bukan perkataan orang. Kok kayaknya benar ya orang itu ngomongnya ya, kok baik ya ngomongnya ya, tapi tidak sesuai dengan firman Tuhan, nol. Kita mau mendengar perkataan Yesus melalui firman Tuhan. Lewat doa, kita juga bisa mendengar kesaksian teman-teman gereja, teman-teman seiman, bagaimana mereka bersaksi. Kita tidak perlu harus mengalami seperti mereka, tapi kita dapat memetik, oh berarti kalau umpamanya seperti ini saya harus mencegahnya harus dengan cara B, nggak harus jatuh di lubang yang sama dengan mereka. Itu mendengar, kita bisa mendengar juga. Dan yang kedua, murid-murid menjadi efektif saat mematuhi firman Tuhan. Mereka mau mematuhi, melakukan dengan tepat. Bayangin seorang yang profesional, yang handal di tempatnya, sepanjang malam sudah mencari ikan kemana-mana gak dapat, cuma dibilang jalannya ke sebelah kanan, bisa aja ke sebelah kiri, atau kemana terserah dia kan. Tapi di sini mereka mematuhi dengan tepat. Mereka melakukan sesuai dengan yang diperintahkan dari Tuhan. Jangan seperti gajah di Blangkoni. Iso kojah ora iso ngelakoni. Beberapa waktu yang lalu saya sama anak-anak jalan kami ke Malang. Terus si Niel bilang gini, Mama, kan orang-orang itu sudah tahu ya, kalau yang sepeda motor ini nggak boleh naik di flyover. Tapi kenapa kok mereka tetap naik di flyover, katanya gitu. Terus satu sisi dia tahu peraturan, dia bertanya. Saya bilang gini, semua keputusan dari orang itu tahu dia benar, tahu yang benar, tahu peraturannya yang benar, tapi dia tidak mau melakukan kebenaran. Dia tidak mau melakukan yang nggak boleh naik gitu, yang nggak boleh naik di flyover, harus jalan di bawah gitu, karena itu kan dilarang. Nah, gitu juga sama kalian. Kalau kalian cuma bisa ngomong, nggak boleh suka marah-marah, ternyata masih marah-marah sama temennya, ya. Itu tadi sama aja, tidak melakukan sesuai dengan perintahnya. Nah, hal-hal kecil yang kelihatannya sederhana, kelihatannya sepele, nggak dipandang mungkin ya udah biasa aja, bablas aja gitu. Tapi itu peraturan. Bagaimana saat kita sudah tahu kebenaran dan kita harus melakukan kebenaran itu. Tepat sesuai dengan perintahnya, peraturannya.
Itu yang dilakukan oleh murid-murid ini. Mereka mematuhi firman Tuhan tepat seperti yang diperintahkan. Tidak seperti orang Farisi, ahli Taurat, mereka tahu kebenaran firman Tuhan. Mereka bisa ngomong apa aja tentang kebenaran. Tapi apakah mereka melakukannya? Biarlah kita mau bersama-sama merenungkan bagaimana hidup saya selama ini. Kami sudah tahu kebenaran. Apakah kami sudah mau terus berjuang melakukannya? Dengan tuntunan Roh Kudus, dengan kekuatan Roh Kudus, kita pasti bisa, kita pasti mampu melampaui semuanya, melewati semuanya. Di ayat yang ke-7 dikatakan, pengikut yang dikasihi Yesus berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Simon Petrus mendengar bahwa itu Tuhan, ia memakai bajunya sebab ia tidak berbaju, lalu terjun ke dalam air. Pengikut-pengikut yang lain menyusul ke darat dengan perahu sambil menarik jala yang penuh dengan ikan. Mereka tidak berapa jauh dari darat, kira-kira 100 meter saja. Ketika mereka turun dari perahu, mereka melihat ada bara api di sana dengan ikan di atas roti. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ternyata loh cuma 100 meter saja loh. Mereka 100 meter aja jaraknya dari Yesus saat itu. Pasti kalau jarak yang gak begitu jauh gak mungkin dapat ikan besar. Ya ikan pinggir laut gitu, gak mungkin dapat ikan yang besar. Bisa aja mereka juga protes gitu. Tapi yang dilakukan mereka taat, mereka mendengar dan melakukan. Dan yang dikatakan Petrus langsung lari kepada Yesus. Mereka tahu siapa sumbernya. Mereka tahu itu Yesus, itu sumber segalanya. Sumber jawaban hidup mereka. Apapun yang saat ini kita hadapi, ada sumber kehidupan. Sumber di atas segalanya yang sangat mengerti hidup kita. Sangat tahu sampai kedalaman hati kita. Apa yang saya rindukan, apa yang saya rasakan, mungkin suami saya tidak tahu. Orang tua saya tidak tahu. Orang terdekat saya tidak tahu. Hanya Yesus yang tahu. Apapun yang menjadi pergumulan Bapak Ibu, seberat apapun itu, kita mau lari kepada Yesus. Petrus dan murid-muridnya tahu. Karena mereka tahu, sangat tahu mujizat-mujizat waktu lalu. Mujizat-mujizat yang Tuhan Yesus kerjakan waktu lalu. Dan saat ini mereka dengan mata mereka sendiri lagi, mereka melihat mujizat yang sama sedang Tuhan kerjakan untuk mereka. Di ayat yang 10, Yesus berkata kepada mereka, "Coba bawa kemari berapa ikan yang baru kalian tangkap." Simon Petrus naik ke perahu lalu menyeret jalanya ke darat. Jala itu penuh dengan ikan yang besar-besar. Semuanya ada 153 ekor. Dan meskipun sebanyak itu jalanya tidak sobek. Ikan yang besar-besar Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bukan ecek-ecek, bukan ikan pinggir laut, bukan ikan yang besar-besar. Ini yang dilakukan Yesus. Ini yang dilakukan Tuhan kita, Allah kita. Kalau Tuhan waktu lalu sudah melakukan mujizat, sampai sekarang mujizatnya pun masih sama untuk hidup kita. Masing-masing pribadi, mujizatnya masih nyata. Kita akan di ayat yang ke-12, Yesus berkata kepada mereka, "Mari makan." Tidak seorang pun dari pengikut-pengikutnya berani bertanya, "Bapak siapa?" Sebab mereka tahu bahwa Ia Tuhan. Kemudian Yesus mendekati mereka, mengambil roti itu dan memberikannya kepada mereka. Ia berbuat begitu juga dengan ikan itu. Inilah ketiga kalinya Yesus memperlihatkan diri kepada pengikut-pengikutnya setelah Dia dibangkitkan dari mati. Kesibukan yang saat ini
mungkin kita alami. Kita terlalu sibuk dengan pergumulan hidup kita. Kita capek sepanjang malam, rasanya waktu tuh kurang kayaknya. Kayak cepat sekali berlalu. Saya harus ngerjakan A, B, C, D, semua harus dikerjakan. Habis, gak ada waktu lagi. Tapi saat kita mau duduk diam, mencari Tuhan, kita mau melakukan setiap kebenaran firman Tuhan, kita pasti mendapatkan mujizat. Saya akhiri dengan sebuah video. Apa yang terjadi dalam hidupmu? Maaf Tuhan, saya sangat sibuk sekarang. Doanya nanti aja ya. Apa kamu mau dengar ceritaku? Aduh, aku sangat sibuk nih. Nanti aja. Tuhan tolong. Ini malaikatnya katakan, dia ngomong ke temennya si malaikat, kamu tunggu. Itu, anak itu prioritas pertama buat Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, seberapa sibuknya kita saat ini? Seberapa kita memikirkan diri kita saat ini? Kesibukan kita, rasanya semuanya kurang Tuhan, semuanya kurang. Tenaga saya kurang, waktu saya habis, semua habis Tuhan. Yang dilihat cuma saya dan saya. Kita hanya memikirkan diri kita sendiri. Dalam terjemahan baru di Markus 4 ayat 23 katakan, barang siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah dia mendengar setiap perkataan firman Tuhan. Apapun yang Tuhan inginkan saat ini, biarlah kita mau mendengar dan kita mau melakukan setiap kebenaran firman Tuhan. Pertolongan kita hanya dari Roh Kudus. Tuhan yang menolong kita, yang memampukan kita melakukan semuanya, memampukan kita menghadapi semua pergumulan hidup kita. Kita mau libatkan Tuhan. Kami tidak mampu tanpa Engkau Tuhan. Kami perlu Engkau. Kami perlu tuntunan-Mu setiap saat Tuhan. Kami perlu Engkau. Ampuni kami Tuhan, kalau kami terlalu sibuk dengan urusan kami masing-masing. Ampuni kami terlalu kalut dengan segala kegalauan kami Tuhan. Ampuni kami kalau kami selalu memikirkan diri kami sendiri. Saat ini kami mau duduk diam Tuhan. Kami mau mendengarkan Engkau Tuhan. Kami mau menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Engkau yang menguatkan kami, Engkau yang menolong setiap kami. Di setiap pergumulan kami, di setiap apapun yang saat ini kami hadapi. Engkau ya sumber kekuatan kami. Engkau penolong kami yang ajaib. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami mengucap syukur memiliki Allah yang luar biasa. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terus Tuhan ajar kami, didik kami Tuhan. Untuk semakin setia kepada Tuhan. Menuruti setiap firman-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan, kami mengucap syukur. Kami telah menerima firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.